Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pahlepi TV. Di video kali ini akan menampilkan video pembelajaran matematika wajib SMA kelas 10 semester 1. Untuk kalian yang mau belajar bareng matematika wajib kelas 10 semester 1, tonton video ini sampai habis. Sebelumnya mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Pahlepi TV agar channel ini terus memberikan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat bagi kalian semua, serta channel ini terus berkembang ke depannya. Langsung saja tonton video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Matematika wajib kelas 10 semester 1. Bab yang dibahas yaitu ada 4. Yang pertama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Bab kedua, persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Bab ketiga, sistem persamaan linear 3 variabel. Bab keempat yaitu sistem pertidaksamaan 2 variabel. Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai bab 1 yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu pada subbab A yaitu konsep nilai mutlak. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas yaitu tentang persamaan nilai mutlak atau poin B. Apakah kalian siap untuk menerima materi pada kali ini? Jika sudah siap, langsung saja kita masuk ke bahasannya, yaitu persamaan nilai mutlak. Adapun subbab yang akan dibahas yaitu yang pertama, bentuk umum persamaan nilai mutlak. Yang kedua, penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang ketiga, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang pertama yaitu bentuk umum persamaan nilai mutlak. Untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x. Yang pertama yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan c, dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Yang kedua yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Yang ketiga, nilai mutlak dari fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Yang kedua yaitu penyelesaian persamaan nilai mutlak. X1 merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan c, nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx, dan nilai mutlak dari fx sama dengan gx jika nilai mutlak dari fx1 sama dengan c. Nilai mutlak dari fx1 sama dengan nilai mutlak dari gx1, dan nilai mutlak dari fx1 sama dengan gx1 bernilai benar. Oke, sekarang kita bahasan selanjutnya yaitu yang ketiga, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Pastinya kalian bertanya bagaimana menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Di sini ada beberapa cara. A atau yang pertama yaitu menggunakan grafik. Yang pertama, nilai mutlak dari fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Yang mana grafik y1 sama dengan nilai mutlak dari fx dan y2 sama dengan c. Digambarkan pada satu bidang kartesius. Yang kedua, nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Grafik y1 sama dengan nilai mutlak dari fx. Dan y2 sama dengan nilai mutlak dari gx. Digambarkan pada satu bidang kartesius. Untuk yang ketiga yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan gx. Dengan syarat gx sama dengan lebih dari sama dengan 0. Grafik y1-nya sama dengan nilai mutlak dari fx dan y2-nya sama dengan gx. Digambarkan pada satu bidang kartesius, yang mana titik potong kedua grafik merupakan penyelesaian persamaannya. Selanjutnya yaitu yang cara B, menggunakan definisi mutlak. Menurut definisi, fx sama dengan nilai mutlak dari ax plus b sama dengan ax plus b jika ax plus b lebih dari sama dengan 0, negatif ax plus b jika ax plus b kurang dari 0. Dari definisi dapat diperoleh hubungan berikut. Nilai mutlak dari ax plus b sama dengan c, ax plus b sama dengan c, atau negatif ax plus b sama dengan c. Ax plus b sama dengan c atau ax plus b sama dengan negatif c. Sehingga persamaan dari nilai mutlak ax plus b sama dengan c dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan ax plus b sama dengan c atau ax plus b sama dengan negatif c. Kemudian selanjutnya untuk cara yang ketiga atau c yaitu menguadratkan kedua ruas. Di sini ada syaratnya yaitu boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Jadi ada 3 cara ya. Yang pertama menggunakan grafik,
Yang kedua menggunakan definisi nilai mutlak. Yang ketiga menguadratkan kedua ruas untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu tentukan penyelesaian persamaan dari nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Yang pertama di sini kita caranya untuk menggunakan grafik. Misalnya, Y1 sama dengan nilai mutlak dari X dikurang 2 dan Y2-nya sama dengan 3. Yang mana grafik Y1 sama dengan nilai mutlak dari X min 2 dan Y2-nya sama dengan 3 sebagai berikut. Dapat dilihat ya untuk gambar grafiknya seperti ini. Dari gambar terlihat kedua grafik berpotongan di titik X negatif 1 di sini. Lalu di sini ada titik atau titik X 5. Sehingga penyelesaiannya nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan 3 adalah negatif 1 atau 5. Jadi di sini ada titik negatif 1 dan titik 5 ya. Jadi dia berpotongan pada titik X negatif 1 dan titik X sama dengan 5. Oke, sekarang kita untuk cara yang kedua yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan 3. Jadi di sini X dikurang 2 sama dengan 3. Lalu X sama dengan 3. Negatif 2 pindah ruas jadinya positif. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya 5. Jadi X sama dengan 5. Atau di sini X dikurang 2 sama dengan negatif 3. Jadi bisa juga negatif X ditambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini hasilnya X sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaiannya yaitu nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan 3 adalah negatif 1 atau 5. Selanjutnya untuk cara yang ketiga yaitu menguadratkan kedua ruas. Nah, di sini ada nilai mutlak dari X min 2 sama dengan 3. Jadi masing-masing kita kuadratkan ya antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi di sini X min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Jadi X min 2 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 0. Hasilnya ini ya, X min 2 ditambah 3. Kemudian dikali dengan X min 2 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, hasilnya ini yaitu X plus 1 dikali X min 5 sama dengan 0. Sehingga untuk nilai X-nya yaitu X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Jadi penyelesaian untuk nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan 3 adalah negatif 1 atau 5. Bagaimana? Untuk contoh yang pertama apakah sudah paham? Jika belum, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua yaitu tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan nilai mutlak dari 6 ditambah 2X. Oke, di sini penyelesaiannya yaitu nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan nilai mutlak dari 6 ditambah 2X. Masing-masing kita kuadratkan antara ruas kiri dan ruas kanan. Jika sudah hasilnya seperti ini, X dikurang 2 kuadrat sama dengan 6 ditambah 2X kuadrat. Yang mana sifat nilai mutlak X dikuadratkan itu adalah X kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi X dikurang 2 kuadrat dikurang 6 ditambah 2X kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi setelah kita kuadratkan seperti ini, hasilnya X dikurang 2 ditambah 6 ditambah 2X dikali X dikurang 2 dikurang 6 ditambah 2X sama dengan 0. Sehingga diperoleh yaitu 3X plus 4 dikali negatif X dikurang 8 sama dengan 0. 3X plus 4 sama dengan 0 atau negatif X dikurang 8 sama dengan 0. Jadi untuk yang 3X plus 4 sama dengan 0 itu hasilnya negatif 4/3. Kemudian untuk yang negatif X dikurang 8 sama dengan 0 ini hasilnya X sama dengan negatif 8. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 4/3 atau negatif 8. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan nilai X yang penyelesaian persamaannya nilai mutlak dari X dikurang 3 ditambah nilai mutlak dari 2X dikurang 8 sama dengan 5. Oke, kita lihat untuk persamaan yang pertama yaitu
nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan yang mana X dikurang 3 itu jika X lebih dari sama dengan 3. Untuk negatif X plus 3 jika X-nya kurang dari 3. Ini untuk persamaan yang kedua ya. Untuk persamaan yang kedua yaitu nilai mutlak dari 2X dikurang 8 sama dengan 2X dikurang 8 jika X lebih dari sama dengan 4. Negatif 2X plus 8 jika X kurang dari 4. Sehingga untuk X kurang dari 3 maka bentuk nilai mutlak dari X dikurang 3 ditambah nilai mutlak dari 2X dikurang 8 sama dengan 5. Hasilnya yaitu X sama dengan 2. Karena X kurang dari 3 maka nilai X memenuhi persamaan. Di sini kan nilai X-nya 2 kan, sehingga nilai X sama dengan 2 ini memenuhi persamaan. Karena di sini X-nya kurang dari 3. Nah, untuk 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4, maka nilai mutlak dari X dikurang 3 ditambah nilai mutlak dari 2X dikurang 8 sama dengan 5 menjadi X dikurang 3 dikurang 2X ditambah 8 sama dengan 5 atau X sama dengan 0. Karena 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Selanjutnya untuk X lebih dari sama dengan 4, maka nilai mutlak X dikurang 3 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 5 menjadi X dikurang 3 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 5 atau X sama dengan 16/3. Karena X lebih dari sama dengan 4, maka X 16/3 memenuhi persamaan. Benar ya? 16/3 itu lebih dari sama dengan 4. Jadi penyelesaian nilai mutlak dari X dikurang 3 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 5 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 16/3. Ketemu ya jawabannya? Baiklah, sekarang kita lanjut untuk contoh soal nomor 4 agar teman-teman lebih paham. Soalnya yaitu tentukan nilai X dan Y dari nilai mutlak dari X dikurang Y ditambah nilai mutlak dari 2X dikurang 6 sama dengan 0. Baiklah, dalam soal ini kita pahami bahwasanya kita harus menentukan nilai X dan Y agar jika kedua ini dijumlahkan hasilnya 0. Baiklah, mutlak itu kan hasilnya positif ya, bernilai positif. Jadi, untuk X dikurang Y sama dengan 0, sehingga X sama dengan Y. Lalu selanjutnya untuk 2X dikurang 6 sama dengan 0, 2X sama dengan 6, sehingga dihasilkan X sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kita lihat, untuk X sama dengan Y, sedangkan di sini X-nya sudah diketahui atau ditemukan 3. Jadi, X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 3. Kita buktikan. Di sini jika X dan Y-nya sama-sama 3. Jadi 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ditambah 2 dikali 3 hasilnya 6. Dikurang 6, 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sama ya. Jadi kita ketemu untuk nilai X dan Y-nya sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 3,3. Bagaimana? Paham untuk contoh sampai nomor 4 ini? Semoga saja paham ya. Baiklah, agar dapat lebih memahami mengenai materi persamaan nilai mutlak, kalian bisa kerjakan soal latihan berikut ini. Ada 2 soal. Yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan dari A nilai mutlak dari X plus 3 sama dengan 7. Yang B, nilai mutlak dari 2X dikurang 3 sama dengan 5. Yang C, nilai mutlak dari 4X dikurang 3 sama dengan negatif nilai mutlak dari 2X dikurang 1. Yang D, nilai mutlak dari 3X plus 7 sama dengan nilai mutlak dari 2X plus 8. Untuk soal nomor 2, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari X plus 4 dikurang 4 dikali nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Jadi kalian kerjakan soal latihan berikut ini berdasarkan contoh-contoh soal atau materi yang sudah dijelaskan pada video ini sebelumnya. Semoga saja apa yang disampaikan dalam video ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya tentang materi persamaan nilai mutlak. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pak Levi TV agar channel ini terus berkembang.